Shalom ibu-ibu Komisi Wanita GKT Sidoarjo yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Kita bersyukur untuk hari yang istimewa di mana Komisi Wanita berulang tahun tanggal 14 Oktober yang lalu. Dan pada hari ini kita merayakannya, kita menaikkan syukur bersama-sama meskipun secara online. Karena itu ibu-ibu sekalian tetap bersukacita, tetap siapkan hati. Kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita ambil saat teduh. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mau bersiap bersukacita sebab kita mau mengaminkan Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah, karena itu Dia tidak pernah gagal. Bersukacita bersama-sama, kita naikkan pujian, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah pemenang, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Raja, oh Yesus Raja. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan tidak berubah. Kebaikan-kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Itu semua membuktikan Engkaulah Allah, Allah kami yang hidup, Tuhan, Juru Selamat, Gembala kami yang baik. Sekalipun pandemi terjadi di sekitar kami, membuat kami begitu lama belum bersekutu bersama-sama dalam persekutuan Komisi Wanita di gereja. Tetapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan atas Komisi Wanita tetap terjadi, tetap Tuhan lakukan. Sehingga pada saat sore hari ini melalui persekutuan ibadah online,
kami kembali dapat bersukacita bersama-sama dengan para ibu, para wanita di kediaman masing-masing. Yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, kiranya Engkau menjamah hati kami, Engkau menyiapkan hati kami dengan sukacita sorga, memuji nama Tuhan, menyiapkan hati untuk firman Tuhan, merayakan, mensyukuri kasih setia Tuhan untuk komisi wanita. Terima kasih Bapak, berkati dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, masalah boleh datang silih berganti. Kawan kita kadang-kadang meninggalkan kita, bahkan di tengah-tengah situasi yang katanya harus jaga jarak, orang benar-benar jaga jarak dalam pengertian melupakan kita. Tetapi ada satu sobat kita yang sejati, yang tidak pernah dan tidak mungkin melupakan kita. Amin. Dialah Yesus. Dia sobat kita yang setia. Kita nyanyikan pujian, ada satu sobatku namanya Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, walaupun ada banyak seolah-olah persyaratan yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini, seperti saat-saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada banyak syarat, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Tetapi itu semua kita lakukan karena kita mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain sehingga kita mau taat. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita mengasihi Yesus? Kita siapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Pada saat sore hari ini akan disampaikan oleh penginjil Choa Liping. Kita akan diberkatinya. Karena itu siapkan hati, buka hati, katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau mengasihi Yesus, aku mau merenungkan firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, ibu-ibu KW yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah, sukacita karena saya diberikan kesempatan boleh berbagian di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang teristimewa lagi, tepat di hari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-23 ya. Saya juga merayakan ulang tahun saya ya. Jadi berkesan banget ya, saya dapat kesempatan dan anugerah terindah boleh mengambil bagian di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Bersama-sama kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan berbicara kepada setiap kami, Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan bagi setiap kami. Tambah-tambahkan hikmat bagi setiap kami Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk kami nantinya boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menarik kalau kita boleh melihat sama-sama tema yang akan kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin saya agak sedikit ya, minta maaf sedikit mengganti ya, kata murid dengan kata pejuang ya. Wanita pejuang Kristus yang 3M. Wow, mungkin apa ya yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pejuang Kristus. Ini sesuatu yang kita perlu renungkan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 hingga ayat yang ke-24. Mungkin saya tidak akan membaca semua ayat ini, tetapi ibu-ibu boleh memberi tanda ya di Alkitab masing-masing untuk boleh membaca dan merenungkan kembali nantinya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Maaf ya. Boleh dibantu untuk
Oke. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, Efesus 6 ayat yang ke-10 berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kondisi kita saat ini ya, seperti kita ketahui situasi saat ini belum banyak berubah bukan? Dalam situasi wabah yang mendunia. Kita tahu kita semua mengalami situasi yang tidak aman, tidak menyenangkan mungkin buat setiap kita. Dan kita tahu siapa musuh kita ya? Virus COVID-19. Bisakah kita melihat secara kasat mata? Tidak nampak bukan? Tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi ya, kita merasakan adanya bahaya, ancaman. Bukan hanya secara fisik ternyata, tetapi juga ekonomi diguncang krisis yang begitu hebat. Kita pun merasakannya. Dan sadarkah kita bahwa ternyata bukan hanya secara ekonomi juga, tetapi kerohanian kita juga mengalami satu guncangan yang hebat. Saudara bisa lihat bahwa mungkin saat ini saya berada bersama beberapa pelayan Tuhan dan ada kursi-kursi yang kosong. Kita tahu bahwa kita harus beribadah dari rumah. Namun kalau kita melihat ini sesuatu yang kadang saya menyadari waktu di awal-awal itu begitu memprihatinkan gitu ya. Saya begitu sedih ketika saya mendapati saya tidak dapat beribadah di gedung gereja. Walaupun satu sisi kita tahu ibadah tidak lagi ya dibatasi oleh gedung-gedung gereja. Ya, banyak orang yang akhirnya Tuhan munculkan satu kebangkitan rohani sehingga di setiap rumah ada mesbah keluarga. Namun di sisi yang lain, sudahkah kita menyadari ada banyak sekali keluarga-keluarga yang terlena, bahkan tertidur, bahkan mungkin akan terancam mati secara rohani. Saudaraku, kita harus melihat bagian ini. Ternyata kita juga dibawa pada satu peperangan rohani yang luar biasa. Dan sadarkah kita bahwa kita sedang melawan satu musuh, mungkin dia punya kekuatan yang besar, seperti yang Alkitab katakan. Nah, di dalam ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, siapakah musuh kita? Saudara, Alkitab mencatat musuh kita adalah iblis. Yang kita tahu dia adalah raja dusta. Dia juga punya kekuatan yang besar. Namun dia tidak terlihat secara kasat mata, bukan? Dia banyak melakukan tipu daya yang licik dan hebat. Sadarkah kita bahwa kita sedang mengalami peperangan rohani? Nah, kalau begitu saudara, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi serangan-serangan iblis? Mungkin iblis musuh kita tidak menampakkan dirinya ya, seperti mungkin di film-film ya, dengan wajahnya yang menakutkan, yang begitu seram, tetapi dia menampakkan lewat bentuk-bentuk yang lain. Ya, dan kita harus menyadari apakah ya kita sedang terperangkap, terjebak, bahkan iblis mulai, Alkitab katakan seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam setiap orang yang akan dimangsanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Oleh karena itu, di dalam peperangan rohani ini, setiap kita, para wanita, pejuang-pejuang Kristus, biarlah kita mengingat apa yang Tuhan catat di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya merangkumnya di dalam 3M, ya. 3M. Kita boleh mengingatnya bersama-sama. Yang pertama, prinsip yang pertama, mengandalkan kekuatan Tuhan. Seperti nats yang tadi kita baca di ayat yang ke-10, ini menjadi dasar pesan firman Tuhan yang sangat penting, yang kalau kita lihat ini adalah intisari di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan. Dan kita tahu kuasa Tuhan itu melebihi kuasa dari iblis, dari si setan. Namun seringkali bukan, kita tidak menyadari akan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Seringkali kita justru mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal jelas saudara, kalau Alkitab menyatakan tidak mungkin satu peperangan rohani bisa kita menangkan tanpa kekuatan dari Tuhan, ya. Ini satu hal yang harus kita ingat, bahwa peperangan rohani tidak mungkin kita bisa menangkan tanpa kekuatan dari Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa peperangan rohani bersama Kristus itu pasti akan membawa satu kemenangan yang besar. Kita harus ingat, peperangan rohani bersama Kristus pasti membawa satu kemenangan yang besar. Kata pasti, saudara, itu menunjukkan satu jaminan. Kenapa saudara? Karena jelas di dalam Roma 8 ayat 31 kita ingat, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini satu bagian yang kita ingat, bahwa Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Namanya maha, saudara, itu sudah yang tertinggi, terhebat, terkuat, ya. Maka dari itu adalah kekuatan dan kesandaran kita yang satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Kristus. Namun seringkali bukan, kita tidak menyadari akan hal ini. Nah, menariknya saudara, di bagian saya ingin kita melihat juga bagian yang Tuhan catat di ayat 23 hingga ayat yang ke-24 dikatakan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, saya waktu mendengarkan ayat ini, sesuatu yang memberikan damai sejahtera yang luar biasa, memberikan ketenangan, ya, dan begitu besarnya kasih Allah kepada kita sehingga Dia menunjukkan, ya, penyertaannya. Tidak salah ketika Alkitab mencatat dengan jelas namanya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Namun pertanyaannya, siapa, ya, orang-orang yang akan disertai oleh Tuhan? Nah, ini bagian yang kita perlu renungkan baik-baik saudara. Ketika saya merenungkan bagian ini, ternyata ayat ini menunjukkan satu penegasan yang juga mengacu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Dikatakan demikian, ayat yang ke-15, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan
akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu kenapa saudara, kehadiran Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang sejati, yang tidak akan pernah kita dapatkan dari dunia ini. Bahkan yang menarik, di sini dikatakan bahwa penyertaannya itu ada pada tiap-tiap orang yang mengasihi dia. Ini satu catatan penting saudara yang Alkitab tegaskan. Siapa orang-orang yang akan disertai? Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan siapakah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Mereka yang sungguh-sungguh taat melakukan perintah-perintahnya. Nah, ini bagian yang kita seringkali terlupakan saudara. Saya katakan kenapa bagian ini menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi fondasi yang kita ingat baik-baik. Karena apa saudara? Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, manusia punya kecenderungan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya gambarkan, saya membawa alat peraga ya saudara ya. Saya memakai ikat pinggang. Ikat pinggang ya, ada besinya di sini ya, bisa dengar ya, ini besi, ada karetnya, ikat pinggang saudara. Dan saya punya satu alat lagi, kayu ya saudara ya. Mungkin ini bukan besi tapi kayu saudara ya. Nah, bisakah kayu ini ya, kalau tangan saya ya tidak memegangnya erat-erat seperti ini dengan dua tangan ya. Saya tidak memegang dengan kelima jari saya, tetapi saya hanya memegang dengan jari telunjuk dan jempol saya ya. Nah, bisakah kayu ini saudara itu tegak ya, tegak berdiri, bukan berdiri ya, tapi posisinya seperti ini tanpa saya ketika saya melepaskan jempol saya? Bisa enggak kira-kira? Ini sesuatu yang sulit saudara. Saya contohkan ya saudara ya. Ketika saya melepaskan tangan jari jempol saya, kira-kira apa yang terjadi dengan kayu ini? Gambarannya kayu ini adalah ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri saudara. Tanpa tangan Tuhan yang menopang, tentu akan sulit dan kita akan jatuh. Saya contohkan ya, ketika tangan saya angkat saudara, dia akan jatuh. Kenapa? Karena jelas sekali dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita, apalagi melawan serangan si iblis, si setan itu. Karena apa saudara? Iblis tahu betul kelemahan-kelemahan kita. Nah, pertanyaannya apakah kita tahu kekuatan iblis dan kita tahu strategi melawan iblis ya? Alkitab dengan sangat jelas, dengan sangat tegas memberikan penjelasan yang sangat-sangat penting bagi kita pejuang-pejuang Kristus. Coba kita perhatikan ketika contoh saudara, anggap ya, tadi saya bilang iblis itu tidak menampakkan dirinya ya dalam bentuk rupa-rupa yang menyeramkan ya. Mungkin kita sudah lari duluan dan kita tahu kita harus berlindung. Tapi iblis juga akan menampakkan dirinya lewat satu pergumulan-pergumulan yang hebat, dan dia akan menyerang pikiran kita, menggoncang hati kita, menggoncang iman kita. Itu lewat berbagai pergumulan hidup saudara, termasuk ketika wabah ini datang. Dia akan muncul dengan berbagai serangan, termasuk menyerang kerohanian kita. Saya gambarkan saudara ketika ini, anggap ini berbagai pergumulan hidup, dan ya kalau ini saya lepas saudara, tangan saya yang menopang, kira-kira ya apakah ini bisa berdiri tegak? Kalau saya tadi melepas satu tangan aja jatuh ya saudara ya.
Nah, kira-kira bisa nggak saudara? Mungkin ibu-ibu menjawab ya, seperti saya dulu, ini saya belajar juga dari orang lain dan saya mendapati, ya pasti sulit ya kalau dilepas, mana bisa ya, mana bisa dia, apalagi ada bebannya. Tadi aja nggak ada bebannya, kita tahu ya sulitnya ya, nggak bisa berdiri dengan baik dan terjatuh. Namun saudara, Alkitab memberi kepastian, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita bersandar penuh pada kekuatan kuasa-Nya. Tadi saya menyatakan, menggarisbawahi, Tuhan memberikan jaminan ya, ada kekuatan yang besar ya, yang maha dahsyat itu dari Tuhan. Sehingga apa saudara? Setiap pergumulan, nah ini saya lepas jempol saya saudara, dan saya mendapati ketika kita mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang kita sehingga kita mampu melewati setiap pergumulan dan persoalan, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena ada tangan Tuhan yang kuat, ada kuasa Tuhan yang hebat yang memampukan kita melewati setiap pergumulan. Ini bagian yang kita perlu sama-sama tahu saudara. Dan ini satu prinsip yang akan menolong kita kuat menjalani hari-hari kita. Walaupun di tengah ketidakpastian, tetapi kita punya jaminan kepastian di dalam Tuhan Yesus. Nah saudara, bagian selanjutnya saudara. Alkitab mencatat di ayat yang ke-11, 14 dan 17. Prinsip yang kedua adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah saudara, coba perhatikan di ayat yang ke-11 saudara. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa saja perlengkapan senjata itu saudara? Nanti akan kita lihat sama-sama. Tetapi perhatikan saudara, kenakanlah seluruh, ya, bukan satu, tetapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah memberikan catatan yang penting sekali, ya. Senjata-senjata apa yang kita pakai di dalam peperangan rohani kita, saudara. Nah, menariknya, saudara. Nah, satu waktu saya melihat film ini ya, saudara, film Mulan ya. Nah, saya pikir karena cocok wanita pejuang Kristus, saya hanya tempel aja ya. Saya tidak sedang promosi film, saudara ya. Tetapi menarik, saudara. Dalam film ini ya, saudara ya, si Mulan ini kan pakai, kalau saudara perhatikan pakai satu perlengkapan ya, perlengkapan baju ya, baju. Kalau nanti saudara lihat itu seperti baju sirah ya, terus dia pakai perlengkapan ini, tidak kelihatan di gambar ini saudara, tetapi dia pakai pedang juga ya. Ini menarik saudara ya, tapi kita tidak sedang ini ya merenungkan film ini ya, tapi firman Tuhan mencatat juga bagian-bagian, dan ada tokoh yang di sini kita soroti, para wanita saat ini ya. Walaupun kita tahu banyak pejuang-pejuang pria ya, tapi kita mau soroti para ibu-ibu, para wanita, para perempuan, apa yang harus kita lakukan? Mengenakan perlengkapan senjata Allah, seluruhnya, bukan cuma satu, tapi seluruhnya. Apa yang pertama di ayat yang ke-14 dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran. Nah saudara, kalau saudara perhatikan ikat pinggang ya saudara ya, seperti tadi saya memakai ikat pinggang ini ya untuk membuat pakaian yang saya kenakan ini jadi lebih aman gitu ya, aman, tidak kedodoran. Nah saudara perhatikan bahwa ternyata para prajurit, para tentara itu ketika dia mengenakan satu perlengkapan ya di tubuhnya untuk dia maju berperang ya, sekali lagi bukan dengan tangan kosong tetapi menggunakan satu perlengkapan ya, seluruh perlengkapan yang dia gunakan itu untuk mendukung dia berperang, saudara ya. Walaupun ya di film-film kungfu itu mungkin pakai tangan kosong ya saudara, tetapi kalau kita belajar lagi konteks ini,
Para prajurit itu berperang menggunakan satu perlengkapan senjata yang lengkap. Nah, perhatikan saudara, baju itu yang dikenakan itu harus menggunakan ikat pinggang. Ikat pinggang itu berfungsi apa? Untuk melekatkan ya, baju ini bisa melekat dengan aman ya, sehingga waktu berperang dia mampu ya bergerak dengan tangkas dan gesit. Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan di situ berikat pinggangkan kebenaran. Artinya apa saudara? Di dalam seluruh kehidupan kita, baik tutur kata kita maupun tindakan kita, sudahkah kita mencerminkan kebenaran Allah? Kebenaran Allah yang mutlak ya, yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah setiap kita boleh ya melakukan hal ini saudara? Mungkin saya nanti akan jabarkan bagian-bagian ini sebelum kita melihat contoh-contoh di dalam kehidupannya saudara. Tapi perhatikan saudara, prinsip kebenaran ini tidak ada satupun kebenaran di dunia ini ya yang bisa kita pegang ya saudara. Satu kebenaran yang mutlak yang harus sungguh-sungguh kita pegang adalah sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab. Dan itu kita perlu kenakan saudara. Dan yang kedua apa saudara? Berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah ini seperti yang terlihat di gambar ini ya. Saudara, itu terbuat dari besi yang sangat kuat saudara ya. Dan itu berfungsi untuk melindungi bagian ini ya, depan ya, bagian dada depan. Karena apa? Penting sekali ya. Para prajurit itu ketika saudara perhatikan mungkin pernah menyaksikan baik itu di film-film, dan saudara bisa lihat bahwa bagian depan ini harus dilindungi saudara. Karena apa saudara? Kalau kita tahu bahwa di firman Tuhan juga dijelaskan, iblis itu juga menyerang ya, memberikan serangan-serangannya di dalam apa? Jantung hati kita. Dia sering kali menggoncang, tadi saya pakai istilah menggoncang hati kita, iman kita, kepercayaan kita, nilai-nilai, prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita pegang. Dengan apa? Meniupkan kebenaran-kebenaran yang palsu saudara. Dan di situ kita lihat hanya dengan perisai baju syara keadilan Allah, kita tahu ya, sebagai contoh ketika kita tahu bahwa mungkin ya, saudara perhatikan bahwa seringkali ketika kita mungkin ya melakukan satu kesalahan tertentu saudara, iblis meniupkan satu pernyataan-pernyataan kebohongan-kebohongan yang terus ya diperkatakan di dalam pikiran dan hati kita saudara. Dan kita tahu itu akan melemahkan kita. Semisal saudara, ketika kita melihat bahwa kita jatuh di dalam dosa, iblis akan katakan, kamu orang berdosa ya, kamu akan dihukum. Dan kita lihat saudara, sebenarnya keadilan Allah mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, Kristus Yesus ada menjadi pendamaian bagi setiap kita. Mungkin kita bisa jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan mengingatkan, andalkanlah Allah yang terus menolong kita hidup di dalam pengudusannya. Oleh karena itu kasih dan keadilan Allah bertemu di sini, memberikan perlindungan bagi setiap kita. Setiap kali kita terus ya diracuni oleh pikiran-pikiran yang jahat dari si iblis, kita harus mengingat bahwa keadilan Allah telah diberikan bagi kita orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk kita boleh ingat bahwa Allah begitu mengasihi kita dan telah mengirimkan Kristus Yesus. Dan itu akan menolong kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita telah dijamin dan telah memperoleh kemenangan dari Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga saudara, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara, di sini dikatakan kasut itu digunakan untuk melindungi ya. Saudara, mungkin sekarang kita biasa menggunakan
sandal atau sepatu ya saudara. Tapi ketika berperang ada sepatu khusus yang digunakan ya, itu juga untuk dipakai kemanapun dia akan berperang, dia mengenakannya untuk memberikan perlindungan yang aman saudara. Namun menariknya saudara, di bagian ini Alkitab mencatat ya, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini menunjukkan dan menegaskan adanya kesediaan bagi setiap kita untuk memberitakan Injil Kristus kemanapun Tuhan mengutus saudara dan saya. Saudara, kenapa hal ini penting saudara? Karena seringkali kita tahu bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah memperoleh anugerah itu. Ketika kita mengecap anugerah dan kebaikan Tuhan, sudahkah kita tergerak hati kita, punya kerelaan hati untuk juga mengabarkan Injil itu kepada orang lain? Karena itu menjadi tugas setiap kita, para pejuang Kristus. Kenapa saudara? Karena di sini kita melihat seringkali mungkin hal yang mengguncangkan setiap kita ya. Saya teringat bahwa ketika papa saya itu tadinya belum mengenal Kristus, saya berpikir bahwa akan sulit ya saya bisa memenangkan papa saya. Akan sulit ya saya boleh memberitakan Injil, karena saya memang menghadapi tantangan demi tantangan, dari yang tadinya tidak mau, menolak ya, menolak untuk percaya, dan itu seringkali ditiupkan oleh iblis dalam pikiran saya tidak mampu untuk memberitakan Injil saudara. Namun satu titik ya, ketika Tuhan terus memberikan kekuatan itu kepada saya, memampukan saya untuk membuka mulut saya, menceritakan siapa Kristus, sehingga pekerjaan Roh Kudus, ayah saya, papa saya boleh percaya dan menerima Kristus. Karena apa saudara? Tugas pemberitaan Injil sudah menjadi mandat ya, yang Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang percaya, setiap murid Kristus. Untuk apa? Memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Itu menjadi tugas kita bersama saudara. Sudahkah kita melakukannya? Kalau kita teringat orang-orang terdekat kita, apakah mereka sudah mengenal Kristus saudara? Mulailah dari orang terdekat, karena itu bagian tugas kita untuk menyatakan Injil Yesus Kristus. Selanjutnya saudara, perlengkapan yang keempat dikatakan, pergunakanlah perisai iman. Kenapa saudara? Di sini kalau kita lihat perisai itu digunakan, dipegang di tangan dengan sangat kuat untuk melindungi, bukan? Ya, ini seperti kekuatan ganda yang dipakai untuk melindungi. Kalau tadi ada baju sirah, tetapi ada perisai untuk melindungi tubuh supaya apa? Boleh ya menangkis kekuatan daripada si iblis saudara. Dan kita tahu seringkali bukan ya, bagian-bagian yang kita perhatikan di dalam perlengkapan perang ini saudara. Kenapa digunakan? Kalau saudara melihat ya di film itu ya, ada panah-panah api ya yang dilemparkan ya. Dan perisai ini tidak bisa ditangkis dengan tangan ya saudara ya. Tetapi panah-panah api itu justru ditangkisnya dengan perisai saudara. Dan di sini perhatikan saudara, ada perisai iman ya. Peganglah perisai iman itu dengan mempercayai apa? Allah sepenuhnya ya, bukan setengah hati tetapi sepenuhnya. Ini mengingatkan setiap kita juga bahwa satu perlengkapan yang penting yang kita perlu gunakan di dalam peperangan rohani adalah perisai iman. Selanjutnya saudara, yang kelima, senjata apakah itu ya? Terimalah ketopong keselamatan. Bagian ini penting untuk ketopong, satu seperti topi perang ya saudara, yang dipakai untuk melindungi bagian kepala. Saudara, kita tahu bahwa bagian kepala adalah bagian yang penting ya.
Apa yang penting dari kepala saudara? Ada satu bagian yang ditekankan di sini, ada bagian pikiran atau otak kita ya, yang sering kali iblis juga meniupkan ya, tadi saya katakan iblis seringkali meracuni pikiran-pikiran kita, meniupkan dengan kebohongan. Bahkan kalau kita tahu saudara, iblis juga pernah menyerang Yesus ketika berpuasa di padang gurun, itu juga menggunakan firman Tuhan ya, dan itu ditiupkan ya kebohongan-kebohongan dan diputarbalikkan kebenaran itu saudara. Dan kalau kita tahu bahwa ada ketopong keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh terlindung ya dari serangan-serangan iblis. Oleh karena itu kita perlu ya menggunakan ketopong keselamatan yang dari Tuhan. Yang keenam saudara ya, terimalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam satu pertempuran ya, tadi saya pakai satu gambar ya, satu karakter perempuan ya, di situ dikatakan menggunakan pedang saudara ya. Di firman Tuhan ini juga dikatakan terimalah pedang roh. Kalau kita tahu saudara, pedang itu biasanya dipakai untuk apa saudara? Untuk menyerang ya, untuk melakukan serangan-serangan terhadap musuh. Ternyata bukan dengan senjata tajam yang sesungguhnya, tetapi di sini dikatakan pergunakanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena memang firman Tuhan adalah bagian penting yang harus kita mengerti, sehingga kita mampu ketika iblis memberikan serangan-serangan yang begitu rupa, menyerang pikiran kita, menyerang hati kita, kita punya firman Tuhan yang bisa kita ingat, yang bisa kita perkatakan, yang bisa kita lawan iblis itu sehingga dia akan lari dari kita. Saya ingat saudara, dulu saya waktu kecil, waktu saya belum ada sungguh-sungguh mengenal Kristus, saya justru menggunakannya ini saudara, salib-salib kecil saudara ya. Saya berpikir bahwa seperti di film-film yang saya pernah tonton saya lakukan pegang salib itu, atau kadang saya pegang Alkitab, karena waktu kecil saya sering takut saudara, mendengar cerita-cerita tentang setan-setan yang waktu kecil imajinasi seorang anak biasanya berkembang saudara. Dan saya melakukannya dengan, kalau saya takut saya langsung pegang Alkitab ya. Saya berpikir bahwa Alkitab bukunya ini yang berkuasa. Tetapi justru yang penting adalah apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya nggak bawa ini ya, tapi lambang salib itu ya, saya punya salib kecil yang saya kadang kalau takut saya pegang saudara. Tetapi bukan itu saudara, itu cuman simbol-simbol saudara. Tetapi yang Tuhan katakan di sini, pergunakanlah pedang roh ya, firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan itu melekat ya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan itu yang akan terus menolong kita untuk kita mampu melawan serangan si iblis. Ini bagian yang penting saudara, yang harus kita pegang kuat-kuat. Bagaimana kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudaraku, kalau kita perhatikan ya saudara ya, hal yang menarik ketika di kondisi kita pandemi ini ya, saya mungkin mencontohkannya dengan menggunakan masker saudara. Tapi ada kebiasaan yang kita lakukan bukan ya, mencuci tangan, menggunakan masker ya, dan menjaga jarak ya. Nah, mungkin kita tahu bahwa kita seringkali 3M ini kita seringkali mendengar ya, karena sudah didengung-dengungkan sekian waktu. Tapi boleh perhatikan apakah kita sendiri menggunakannya ya. Kita sungguh-sungguh ingat, karena apa? Karena ini bagian yang penting bukan? Nah, seringkali ada orang yang mengabaikan ya. Dia merasa, COVID itu nggak ada kok, gitu ya. Ngapain ya? Awal-awal kalau saudara boleh mengingat, banyak orang itu yang nggak waspada bukan? Merasa bahwa nggak ada ancaman kok. Itu hanya di tempat yang jauh di sana ya, karena nggak terlihat
nggak terlalu nyata gitu ya di awal-awal. Tapi ketika kita tahu bahwa banyak korban-korban yang berjatuhan saudara, kita terus diingatkan bukan? Diingatkan dan diingatkan untuk menggunakannya. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa itu satu perlengkapan yang harus kita gunakan bukan? Nah seringkali kita di dalam peperangan rohani kita lupa, kita abai untuk boleh menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah saya mengutip dari Billy Graham ya, dikatakan pendeta Billy Graham mengatakan di sini, ketika kita kehilangan kekayaan kita, sesungguhnya kita tidak kehilangan apapun ya, dia katakan ya. Ketika kita kehilangan kesehatan kita sesungguhnya kehilangan sesuatu. Kita bisa merasakan bukan ketika kita fisik kita diserang, kita tahu ada sesuatu yang melemahkan tubuh kita ya, kita kehilangan sesuatu. Namun ketika kita kehilangan karakter kita akan kehilangan semuanya. Saudara, perlengkapan senjata Allah itu benar-benar harus melekat di dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan ibu-ibu, kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Itu memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, itu memampukan kita sebagai orang-orang percaya untuk boleh menunjukkan siapa Kristus yang kita percaya. Hal yang simpel saudara, hanya menggunakan masker contoh ya. Ini sesuatu praktek tindakan nyata. Sudahkah kita menyadari bahwa ini penting bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain? Karena kasih kita kepada orang lain itu nyata ketika kita menunjukkan lewat tindakan kita bahwa kita juga peduli orang lain itu boleh selamat bukan? Sama seperti ketika di dalam peperangan rohani, kita mendapat anugerah yang demikian besar. Apakah kita boleh menunjukkan karakter Kristus itu di dalam hidup kita, saudara dan saya, sehingga kita tahu kita berperang melawan iblis. Iblis juga ingin ya banyak orang menjadi pengikutnya, dan kita punya peran untuk boleh melawan kuasa si jahat. Prinsip yang ketiga saudara, bagian yang terakhir, melakukan disiplin doa. Saudara, ini sesuatu yang seringkali terabaikan saudara. Saudara boleh perhatikan di dalam gereja-gereja, mungkin waktu awal-awal ya, gereja seringkali ada persekutuan doa, bukan? Tapi kalau saudara boleh perhatikan, saudara boleh survei, seringkali persekutuan doa itu sepi ya. Sepi dari apa saudara? Dari orang-orang yang punya kerinduan untuk boleh datang, berlutut dan berdoa bersama-sama di rumah Tuhan. Oke ya, dengan kesibukan, dengan banyak aktivitas, seringkali bukan kita lupa bahkan ya berdoa di rumah ya. Dari pagi bangun udah melakukan, wah ingat ya harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kita sibuk bukan dengan berbagai tugas kita. Dan kita akhirnya di akhir malam kita menjadi lemah ya, sudah capek dan kita tertidur. Saudara, ini sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi kalau saudara perhatikan, justru ini menjadi satu bagian yang penting ya. Seperti satu nafas kehidupan orang-orang percaya itu terletak di dalam lutut yang berdoa. Saudara boleh perhatikan teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan saudara. Nah ini di Efesus 6 ayat 18, sebelumnya kita baca dan melihat bagian ini saudara, dikatakan dalam segala doa dan permohonan ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, orang percaya. Saudara boleh perhatikan di bagian ini, mungkin di bagian ini dikatakan berdoalah setiap waktu. Itu berarti apa? Terus menerus. Itu menunjukkan adanya ketekunan orang-orang percaya untuk berlutut dan berdoa. Padahal Tuhan memberikan satu hak istimewa saudara, untuk kita boleh datang
berdoa. Saya teringat ada satu, saya lupa siapa yang mengatakan, tetapi mengatakan singkatan ya. Doa itu apa? Didengar oleh Allah. Nah, seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah mencontohkannya. Tuhan Yesus mencontohkannya ya. Di tengah kesibukan yang luar biasa, di tengah pelayanan yang begitu banyak ya, Tuhan ya memberikan tempat yang terbaik untuk dia boleh berdialog dengan Bapa di surga. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Satu bagian yang penting, saudara, berdialog dengan Tuhan melalui doa ya, melalui kita membaca firman Tuhan. Seringkali ini terabaikan ya, merasa cukup dengan hal yang biasa. Tapi kalau kita boleh perhatikan di sini, saudara, ini satu bagian yang penting. Seorang prajurit, seorang pejuang itu perlu ya berkomunikasi dengan komandan ya. Kita ini prajurit, kita itu bukan komandan, saudara. Kita perlu tahu apa sih perintah-perintah ya, apa sih ketetapan-ketetapan yang harus dipegang supaya mampu ya menaklukkan kuasa dari si jahat. Dan di sini Tuhan memberikan petunjuk lewat apa? Kita bisa berdialog di dalam doa kita dengan Bapa di surga. Saudara, ini bagian yang kelihatannya sederhana tapi seringkali terabaikan. Saya ingat ketika Tuhan berikan kesempatan melayani, saudara, saya seringkali merasa kagum, saya merasa sangat salut ya dengan oma-oma ya, yang dia secara fisik mungkin sudah lemah, tetapi dia punya kesetiaan yang luar biasa. Saya mendapati saya tidak sebutkan tempatnya, tetapi ketika saya melayani satu gereja, saudara, pagi-pagi benar ya, dia walaupun di dalam kelemahan tubuhnya, dia mau datang dan terlihat sekali penuh sukacita dia boleh datang dan ikut di dalam doa syafaat, saudara. Apakah ini menjadi bagian yang kita nikmati ketika kita punya privilege ya, hak istimewa untuk boleh datang kepada Tuhan. Layaknya kita datang kepada orang penting, saudara, untuk boleh berbicara. Layaknya kita berbicara kepada seorang anak, kepada Bapa yang di surga. Apakah kita menikmati jam-jam doa kita? Karena sesungguhnya tanpa doa tidak mungkin kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah kita semua boleh diingatkan, saudara, para wanita pejuang Kristus. Kita boleh ingat ada 3M yang akan menolong kita, memampukan setiap kita untuk boleh melawan serangan si jahat. Yang pertama, dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, kita boleh sungguh-sungguh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga, saudara, biarlah kita boleh melakukan disiplin doa, karena disitulah kita tahu bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya dan kita boleh memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memampukan kita untuk kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Kami percaya, Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau saja kami boleh memiliki kekuatan yang Engkau mampukan setiap kami melewati setiap pergumulan, setiap serangan dari si jahat. Karena kami tahu, Tuhan, ada Engkau, Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, yang memampukan kami melawan serangan dari si jahat. Kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan, hati kami, iman kami, pikiran kami, biarlah kami boleh dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu yang menolong setiap kami untuk kami boleh ingat apa yang Tuhan katakan hari ini. Untuk kami boleh ingat ada peperangan rohani yang kami akan menangkan ketika kami bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu
boleh terus menolong kami, berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mampu melewati setiap pergumulan dan tantangan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Kita akan bersama-sama naikkan satu nyanyian syukur sebelum kita mengikuti acara berikut ini. Kita naikkan pujian, mengaminkan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Biarlah itu terus menjadi kekuatan di dalam hidup kita sebagai pejuang Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar, janji Tuhan kita simpan dalam lubuk hati kita. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkah dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya, kita akan mengikuti pesan berikut ini. Dipersilahkan kepada Ketua Komisi Wanita, Ibu Erni. Selamat sore ibu-ibu terkasih, puji Tuhan kalau pada petang hari ini kita bisa merayakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-23. Tidak terasa komisi kita sudah 23 tahun, tetapi sebagai wanita pejuang iman kita harus tetap semangat. Mari kita bersama-sama, saya mengundang ibu-ibu di rumah, kita menyanyikan lagu
panjang umurnya. Mari saya undang semuanya kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Ibu-ibu, seperti yang sudah kami umumkan dalam 2 minggu ini, untuk menyambut ulang tahun maka Komisi Wanita mengadakan kuis, dan kuis itu berhadiah ya. Nah, dari kuis yang pertama dan kuis yang kedua maka kami mendapatkan 4 orang ibu yang menjawab dengan benar. Sebetulnya kami menargetkan ya, merencanakan untuk memberikan hadiah kepada 3 orang. Tetapi karena 4 orang ini benar jawabannya betul, maka kami memberikan hadiah kepada 4 orang tersebut. 4 orang tersebut yaitu yang pertama Ibu Esther Lulu. Selamat ya Bu Esther. Kemudian yang kedua Ibu Heni. Selamat Bu Heni. Kemudian yang ketiga Ibu Vera Diana. Selamat Bu Vera. Kemudian yang terakhir yaitu Ibu Yati. Selamat untuk ke orang 4 ibu ini. Hadiahnya akan kami antarkan ke rumah ibu. Hadiahnya seperti yang ada di sini. Ini hadiahnya untuk pemenang lomba ya. Sedangkan untuk ibu-ibu anggota Komisi Wanita Aktif juga ada souvenirnya ya. Ini souvenirnya juga akan diantarkan ke rumah ibu-ibu sekalian ya. Nah, kita akan bersama-sama berdoa untuk Komisi Wanita kita. Saya undang loh Semia untuk membawakan dalam doa. Mari kita semua bersyukur dan mendoakan Komisi Wanita kita. Tuhan Yesus, terima kasih tahun-tahun pemeliharaan dan penyertaan Tuhan untuk Komisi Wanita GKT Sidoarjo. Sudah 23 tahun Tuhan memimpin, membimbing, memperlengkapi kami melalui hamba-hambamu, melalui para pengurus, melalui firman Tuhan terutama lewat persekutuan setiap Rabunya, melalui kegiatan program yang sudah berjalan. Kami mengucap syukur, biarlah itu semua Tuhan pakai membentuk iman kerohanian kami semua sebagai kaum wanita, sebagai kaum ibu. Biarlah Roh Kudus terus menolong dengan bertambahnya usia komisi kami. Kiranya Tuhan menambahkan iman kami semua, menambahkan hikmat dan karunia bagi para pengurus, bagi pembina, bagi program-program pelayanan yang ada. Secara khusus saat ini mungkin terhambat oleh karena adanya pandemi, tetapi kami menyerahkan masa depan Komisi Wanita kami. Kiranya Tuhan berkenan membimbing, menuntun terus, bahkan menambah-nambahkan jumlah kaum ibu, kaum wanita yang Tuhan gerakkan, yang punya komitmen dan kerinduan bergabung, bersekutu, melayani di Komisi Wanita. Secara khusus berkatilah peran kami semua sebagai penolong dalam rumah tangga, sebagai penolong bagi suami ataupun anak-anak, bagi masyarakat di mana kami berada, sebagai wanita-wanita yang melayani di rumah Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan berkat-Mu. Dengarlah doa kami Bapa.
Tambahkan iman kami, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mulai ragu-ragu, bahkan yang sudah lama belum bersekutu bersama-sama dalam komisi wanita, Tuhan juga berikan kerinduan hati untuk kami bersemangat lagi, khususnya kalau Tuhan berkenan, biarlah pandemi ini berakhir dan kami kembali bersekutu dalam persekutuan komisi wanita di gereja. Ini doa kami Bapa, kami mohon berkat-Mu dan syukur kami untuk ulang tahun komisi wanita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama ini Komisi Wanita juga mengucapkan terima kasih kepada penginjil Cualiping yang sudah membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Kemudian Komisi Wanita juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah mempersiapkan sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan tim multimedia. Juga kami mengucapkan terima kasih buat semua ibu-ibu, buat Losemia dan juga Singer dan juga Saudari Sela. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Kemudian Komisi Wanita juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan kepada Komisi Wanita. Tuhan Yesus memberkati persembahan ibu-ibu. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mungkin terbeban untuk memberikan persembahan, dapat disampaikan langsung kepada Muksemia atau Loseswar, juga bisa melalui rekening kas gereja. Terima kasih, ini pengumuman dari kami. Demikian pengumuman saya kembalikan Lossemia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah syukur Komisi Wanita GKT Sidoarjo yang ke-23 dengan naikkan syukur, terima kasih Yesus. Refrennya saja kita akhiri dan kita menerima berkat Tuhan. Ibu-ibu yang di rumah juga bisa mengambil sikap berdiri. Kita bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ibu-ibu sekalian, arahkan hati kepada Allah, sumber segala berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari Tuhan Allah Roh Kudus, menaungi kehidupan ibu-ibu sekalian, memperlengkapi ibu-ibu sekalian dengan hikmat, kekuatan, menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Biarlah berkat Allah Tritunggal terus dilimpahkan atas hidup ibu-ibu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.